kita mulai pertemuan pertama kita ini dengan membahas tentang materi sistem persamaan. Sistem persamaan ini uh, ya terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada persamaan linear satu variabel, ada persamaan linear dua variabel, ada juga persamaan linear tiga variabel. Ya, untuk pertemuan pertama ini pada mata kuliah matematika terapan kita dibahas hanya dua saja dulu, yaitu persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke definisi sistem persamaan linear satu variabel. Sistem persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan memiliki hanya satu variabel yang berpangkat satu. Artinya, sistem persamaan linear itu ya dengan satu variabel itu ditandai dengan kalimat terbuka. Kalimat terbuka yang menyatakan dengan sama dengan. Jadi sama dengan ini contoh untuk bentuk umum persamaan linear satu variabelnya. AX tambah B sama dengan C. Dengan A ini tidak sama dengan 0. Jadi ditandai dengan adalah sebuah kalimat terbuka yang ditandai dengan sama dengan memiliki satu variabel, ya. Variabelnya adalah X ini, ya. Satu variabel X, di mana X ini adalah X ini pangkat 1. X pangkat 1 itu sama dengan X. Kemudian A, B, dan C-nya adalah disebut dengan konstanta, ya. Disebut dengan konstanta. Seperti itu untuk persamaan linear satu variabel. Di sini di persamaan linear ini kita kenal dengan ada namanya kalimat terbuka, ada juga kalimat tertutup. Untuk persamaan linear ini ya kita mempelajari tentang kalimat terbuka, ya. Kalimat terbuka. Di persamaan linear kita kenal kalimat terbuka dan ada kalimat tertutup. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini saya sudah jabarkan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Untuk kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya atau hasilnya. Sedangkan kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah diketahui kebenarannya atau hasilnya. Jadi, itu perbedaan antara kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh kalimat terbuka. 2x kurang 8 sama dengan 0. Jadi, ini belum diketahui kebenarannya. Karena x-nya juga ini belum diketahui. Kemudian, y ini juga y 4y tambah 3 lebih besar 4 dan 2y tambah 4 lebih kecil 6. Ini juga adalah kalimat terbuka, tetapi tidak ditandai dengan sama dengan. Untuk ini ada namanya pertidaksamaan. Yang ini pertidaksamaan. Jadi lawan atau kebalikan dari persamaan itu pertidaksamaan. Seperti itu, disimbol seperti ini. Ini bukan persamaan linear, tetapi persamaan linear satu variabel, tapi ini adalah pertidaksamaan. Disebut dengan kalimat terbuka karena belum diketahui kebenarannya atau hasilnya. Kemudian ini contohnya adalah kalimat tertutup. Ini ibu kota dari Sulawesi Selatan adalah Brunei. Ini adalah kalimat yang pernyataan yang salah, dan kita sudah ketemu bersama bahwa ibu kota dari Sulawesi Selatan adalah Makassar, seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, matahari terbit dari sebelah timur. Oke, ini adalah pernyataan yang benar. Ini yang di atas ini adalah pernyataan yang salah, yang merupakan kalimat tertutup karena sudah diketahui jawabannya atau hasilnya. 5 kurang 9 sama dengan 4. Ini adalah pernyataan yang salah. Ini adalah pernyataan saya. Harusnya di sini adalah min 4. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa 5 kurang 9 sama dengan min 4. Nah, ini yang disebut dengan kalimat tertutup. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke model penyelesaian sistem persamaan linear. Jadi sistem persamaan linear itu diselesaikan dengan dua cara, yaitu metode substitusi. Kemudian yang kedua adalah mencari persamaan-persamaan yang ekivalen. Ya. Substitusi itu adalah misalkan tadi 2x kurang 8 sama dengan 0, x-nya itu nanti akan disubstitusi dengan nilai-nilai yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk mencari persamaan-persamaan yang ekivalen, suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekivalen dengan cara ini menambahkan atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita kenal seperti itu. Dalam persamaan linear itu ada ruas kiri dan ruas kanan. Apakah cuma ditambah dan dikurangi? Bisa juga dikali, bisa juga dibagi. Ya, yang jelas ruas kiri dan ruas kanan harus, kalau dia ditambah di ruas kiri, maka di ruas kanan juga harus ditambah. Seperti itu.
Kalau ruas kirinya dikurang, maka ruas kanannya juga dikurang. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Ini contoh persamaan linear satu variabel dengan metode substitusi. Ya, selesaikan persamaan 3x kurang 1 sama dengan 14. Jika x merupakan anggota himpunan P sama dengan 3, 4, 5, dan 6, maka metode penyelesaiannya adalah seperti ini. 3x kurang 1 sama dengan 14. Ya, di mana X adalah elemen P, jadi X ini adalah anggota anggota himpunan dari P ini, 3, 4, 5, 6. Maka kita substitusi langsung saja. X sama dengan 3, kan 3, maka 3 kali 3, ya 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kurang 1 sama 8. Ini adalah salah, pernyataannya salah. Karena tadi jawabannya kan 14, seperti itu. Nah, kemudian jika nilai X-nya adalah 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12. 12 dikurang 1 sama dengan 11. Ini juga pernyataannya salah, ya. Kemudian X-nya adalah sama dengan 5, maka 3 dikali 5 itu sama dengan 15 kurang 1 sama dengan 14. Seperti itu. Ya, maka pernyataannya adalah benar, seperti itu. Jadi kemudian yang selanjutnya ini, ya, 3 kali 6 itu adalah 18, ya. 18 kurang 1 sama dengan 17. Ini juga adalah pernyataan yang salah. Maka penyelesaian dari 3x kurang 1 sama dengan 14 adalah 5. Ini menggunakan metode substitusi. Tetapi dalam persamaan linear ini kita lebih banyak menyelesaikan dengan bukan substitusi atau apalagi namanya persamaan yang ekivalen, seperti itu. Karena ini modelnya agak lama untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ini prosesnya agak lama. Sedangkan untuk mencari persamaan ekivalen itu cepat, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke contohnya untuk mencari persamaan yang ekivalen. Seperti ini contohnya 2x kurang 8 sama dengan 0. Ya. Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, ya, ada dua cara, ya. Ini untuk cara pertama. Pertama adalah ruas kiri dan ruas kanan ini ditambah 8, ya. Ruas kiri dan ruas kanan ditambah 8 supaya nanti menghasilkan sisa 2x. Kemudian ini 0 tambah 8 sama dengan 8. Berarti di sini sisa 2x sama dengan 8. Bagaimana turunnya lagi? Di sini masing-masing dibagi 2 untuk menghilangkan atau sisa nilai x-nya, sisa nilai x yang terakhir. Maka 2x dibagi 2, 8 juga dibagi 2. Seperti itu. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga dibagi 2. Sehingga 2 bagi 2 ini sama dengan 1x sama dengan x. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 4. Bisa juga sebenarnya langsung 2x. Jadi di sini bisa langsung di sini X sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Seperti itu. Ini saya sudah buatkan seperti ini untuk petunjuknya. Cara kedua, 2x kurang 8 sama dengan 0 adalah 2x sama dengan 0 tambah 8. Caranya adalah 2x sama dengan, nah ini ruas kiri. Ketika ruas kiri pindah ke ruas kanan, itu menjadi negatif yang pindah ke ruas kanan menjadi positif. Berarti 0 tambah 8. Seperti itu. Kemudian X sama dengan 8 per 2, ya. X sama dengan 8 per 2, kan 2X ini hasilnya kan 8, jadi 8 per 2 dan menghasilkan 4. Jadi sama hasilnya yang persamaan yang pertama tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya, ya. Ini contohnya adalah 4x kurang 7 sama dengan 3x tambah 6, ya. Bagaimana menyelesaikan persamaan seperti ini, ya. Pertama kita, ya, karena ini adalah cara mencari persamaan yang ekivalen, maka 4x kurang 7, nah, masing-masing ditambahkan 7, ruas kiri ditambahkan 7, ruas kanan juga tambah 7. Min 7 ditambah 7 itu sama dengan 0. Jadi sini sisa 4x, ya. Ini kedua ruas kirinya tadi, sisa 4x. Kemudian ini 3x ditambah 6 tambah 7. Ini 6 tambah 3 adalah 6 tambah 7 sama dengan 13. Berarti 4x sama dengan 3x tambah 13. Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan ini? Kita
apa lagi namanya, kurangkan lagi untuk supaya sisa nanti hasilnya adalah X di sini, ya, sisa X di sini. Jadi kita kurang 3. Kurang 3X, ini juga kurang 3X. Kalau 3X kurang 3X sama dengan 0, berarti 0 tambah 13 sama dengan 13. 4X kurang 3X itu sama dengan 1X. 1X sama dengan X. X sama dengan 13, seperti itu. Kemudian, cara selanjutnya, cara yang lain, 4X kurang 7 sama dengan 3X tambah 6. Kemudian 4X kurang 3X sama dengan 6 tambah 7. Ini ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif, ya. Kemudian ruas kanan pindah ke ruas kiri, karena ini pada positif, berubah menjadi negatif kalau dia pindah ke ruas kiri, seperti itu. Jadi 4X kurang 3X itu sama dengan 1X atau sama dengan X, seperti itu. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13. Kemudian contoh selanjutnya, kita lebih agak cari yang penyelesaian yang agak sedikit rumit. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2/5 dikali 3X kurang 2 sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Cara penyelesaiannya adalah seperti ini, ya. 2/5, 2 kali 3 kurang 5, kurang 2, 2 kali 3X kurang 2, ya. Kemudian per 5-nya ini pindah ke ruas kanan, ya, ruas kanan. Sehingga menjadi 6 kali 5. Jadi 2 kali 3X kurang 2, ya, sama dengan 6X. 2 kali 3 kan 6. 6X berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Seperti itu. 6X kurang 4 sama dengan ini 6 kali 5 adalah 30. Kemudian masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita tambahkan 4 untuk apa namanya? Apalagi ini sisa menghasilkan nanti 6X di sini, ya. Jadi min 4 tambah 4 itu sama dengan 0, berarti sisa 6X di sini. 30 tambah 4 sama dengan 34. Seperti itu. Jadi sisa 6X. Kemudian kita cari lagi kita gunakan persamaan ekuivalen, ya. Yang persamaan yang sama itu kita bagi 6 lagi. Ruas kiri dibagi 6, ruas kanan juga dibagi 6. 6X per 6, 34 per 6. Ya. Sama dengan ini kan 6X, 6 per 6 ini sama dengan X, ya, 1, ya. Sama dengan 1X atau X. Kemudian 3 per 6, 34 per 6 ini sama dengan 5 4 per 6. Seperti itu. 5 4 per 6. Kemudian ini bisa masih 4 ini dan 6 ini masih bisa dibagi 2, ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 dibagi 2 sama dengan 3, berarti 5 2 per 3. Seperti itu. Ini jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 5 2 per 3. Seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 per X tambah 4 sama dengan 0. Ya, 2 per X tambah 4 sama dengan 0. Kita gunakan seperti ini. Masing-masing kita ruas kiri dan ruas kanan kita kali X. Kita kali X. 2 per X dikali X tambah 4 kali X sama dengan 0 kali X. Sehingga ini kan X ini habis, ya. Habis sisa 2. 4 kali X sama dengan 4X. Ini 0 kali X sama dengan 0. Berarti di sini sisa 4X sama dengan, nah ini 2 ini pindah ke ruas kanan. Karena ini positif, pindah berubah menjadi negatif. Berarti 0,0 kurang 2. Seperti itu. 4X sama dengan min 2. 0 kurang 2 sama dengan min 2. Nah, sekarang kita masing-masing bagi 2 sehingga ya, masing-masing kita bagi 2, ya. 4X kurang 2, ya, 4X per 2 sama dengan min 2 bagi 2 per 2, ya, sama dengan ini menghasilkan min 1, ya. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. 4X dibagi 2 sama dengan 2X. Kemudian X, sisa X-nya untuk ini sisa dipindahkan saja min 1/1 per 2 hasilnya. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan min 1 per 2. Hasilnya adalah, ya, min 1 per 2.
Kemudian kita selanjutnya kita lanjut ke contoh yang sedikit rumit lagi. Ya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 3/4 sama dengan 1/3 x tambah 5/6. Ya, bagaimana menyelesaikan persamaan seperti ini? Sekarang kita lihat 4, 3, dan 6 ini KPK-nya adalah 12. Jadi bisa menggunakan KPK. Jadi untuk menyelesaikan itu, ya 12 kan habis dibagi oleh 4, habis juga dibagi 3, habis juga dibagi 6. Sehingga kita gunakan 12 sebagai pengalinya di ruas kiri maupun di ruas kanan. Jadi 12 dikali 2x kurang 3/4 sama dengan 12 dikali 1/3 x tambah 5/6. Kemudian 12 dikali 2x sama dengan 24x. Kemudian minus 9 ini dari mana? 12 dikali 3 itu kan sama dengan 36. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Seperti itu. Kemudian 16x. Dari mana 16x ini? 16x ini adalah dari sini, ya. 12, ya. Ini saya sudah sederhanakan seperti ini, 12, ya. 12 dikali 1 ditambah 4. Ya, 12 dikali 1 tambah 4. 12 dikali 4, ya. Per 3, ya. Jadi 12 dikali 1, ya. Ini dikali 4 ini 1 tambah 3 sama dengan 4. 12 kali 4 ya per 3. Ini menghasilkan 16. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 16x. Kemudian 10 ini dari mana? 12 dikali 5, ya. 12 dikali 5 kemudian dibagi 6 menghasilkan 10. Jadi hasilnya adalah 24x kurang 9 sama dengan 16x tambah 10. Kemudian ini persamaan ini masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita tambah 9. Sehingga nanti sisa menghasilkan 24x di sini. Ini kan min 9 tambah 9 itu menghasilkan 0. 16x tambah 10, ya. 10 tambah 9 sama dengan 19. Jadi di sini hasilnya adalah 24x sama dengan 16x tambah 1. Di sini salah tulis saja, ya. Harusnya di sini 19, ya. Harusnya di sini 19, ya. 24x sama dengan 16x tambah 19, ya. Bukan 119. Ini nanti bisa dirubah, ya. 24 kemudian 24x kurang 16, ini masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dikurang 16x. Jadi 16x ini kan menghasilkan 0. 16x kurang 16x sama dengan 0. Jadi sisa menghasilkan 19 di sini. 24x kurang 16x sama dengan 8x. Kemudian kita turunkan lagi, ya. Masing-masing dibagi 8, ya. Kan ini 19 habis dibagi masing-masing dibagi 8 supaya nanti menghasilkan ruas kirinya sisa menghasilkan x di sini. 8 bagi 8 sama dengan 1 atau x sama dengan x. Kemudian 19 dibagi 8 itu sama dengan 23/8. Sehingga penyelesaiannya adalah x sama dengan 23/8. Saya kira itu untuk kemudian ini untuk contohnya. Kemudian langkah-langkah penyelesaian ini, langkah-langkah penyelesaian SPL sistem persamaan linear satu variabel. Yang pertama adalah kelompokkan suku-suku yang sejenis, ya. Jika suku-suku sejenis dibuka di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas, ya. Itu sudah kita lakukan yang tadi. Jika pindah ruas, maka tanda berubah positif menjadi negatif. Itu juga seperti tadi sudah kita lakukan, begitupun sebaliknya. Kemudian yang 4, cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaian. Jadi juga sudah tadi. Kemudian kalikan kedua ruas dengan KPK penyebut-penyebutnya. Ini untuk model pecahan. Jadi untuk model pecahan itu dikalikan kedua ruas dengan KPK-nya, ya. KPK dari penyebutnya. Kemudian
Yang keenam, gunakan sifat-sifat persama ekivalen pecahan. Jadi sifat-sifat ekivalen pecahan yang tadi kita gunakan sudah juga kita kita gunakan tadi dalam penjelasan materi sebelumnya. Saya kira itu. Terima kasih untuk sistem persama linear ini. Kita nanti tunggu untuk materi selanjutnya di materi untuk sistem persama linear dua variabel di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.